teori yang kedua tentang 5 isu yang diminta itu saya masih kurang paham ya. Baik. Boleh dijelaskan Ya, sedikit? isu-isu tentang kesangsian Mm-mm. keaslian Alkitab. Di dalam perjalanan sejarah, kita menemukan ada kitab-kitab yang dipalsukan, Oh, oke. ditambahkan, kemudian dianggap setara. Oke. Misalnya, Mm-mm. kitab Injil Barnabas. Itu dianggap bagian dari Alkitab orang Kristen. Ya. Nah, ternyata kalau ditelusuri secara arkeologis, siapa penulisnya, apa Mm-mm. isinya, ternyata palsu. Nah, itu isu. Oh, Jadi oke, oke. ada yang Oh, menambah, ada yang mencoba untuk mengurangi, oh, seperti ya. itu. Oke, Atau oke. yang kedua, misalnya isu tentang kanonisasi. Sebenarnya siapa yang mengkanon? Kanon itu artinya mengumpulkan kitab-kitab suci itu. Mm. Kok ada 39 saja di Perjanjian Lama dan ada 27 Perjanjian Baru? Nah, itu beragam isu di situ. Ada Oh, persoalan-persoalan yang terjadi. Mengapa oke. mesti di Alexandria di Mesir? Padahal pusat kekristenan itu di Yerusalem atau pusat orang Yahudi itu Yerusalem. Kenapa di Alexandria Mesir? Padahal Ya. itu di Mesir. Nah, itu menjadi isu. Nah, itu dicari isunya kenapa dan bagaimana. Lalu yang Oke. ketiga adalah isu tentang scroll. Scroll tahu ya, gulungan kitab Ya. suci. Nah, ternyata scroll-scroll kitab suci itu banyak dari temuan di pinggiran Laut Mati. Nah, pertanyaannya, siapa yang menentukan bahwa ini benar, yang ini tidak benar? Siapa yang menentukan bahwa ini tepat, bahwa yang itu tidak tepat? Nah, itu kita Betul. itu tentang scroll-scroll itu. Oke. Yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Iya. Yang keempat atau yang kelima ini? Yang keempat. Keempat. Yang keempat ya. Iya. Yang keempat, isu tentang adanya tambahan kitab. Misalnya di dalam Perjanjian Lama 39, di Perjanjian Baru Iya. 27. Ternyata Hmm. antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada jeda waktu di mana Tuhan tidak mengutus nabi, tidak mengutus orang yang menulis kitab, tetapi ada 10 kitab yang ditulis, yang disebut kitab Deuterokanonika. Nah, orang-orang Yahudi kok nggak terima itu sebagai kitab suci. Orang Kristen juga tidak terima, tetapi pada abad-abad yang ke-6, ke-7, itu ada gereja yang menerima dalam suatu konsili. Oke. Nah, kitab Diatro Kanonika ini disebut kitab eh, yang diterima sebagai kitab bagian dari kitab suci. Nah, mengapa demikian? Padahal penulisnya bukan nabi, penulisnya bukan rasul, tetapi menjelaskan memang sejarah yang ada di sana. Nah, itu contohnya. Nah, isunya itu di situ. Nah, isu yang Hmm. lainnya adalah misalnya tentang terjemahan, terjemahan Ya. Alkitab. Kenapa terjemahan Alkitab baru abad 13 muncul? Kenapa sebelumnya tidak ada terjemahan Alkitab? Nah, seperti itu. Lalu bagaimana menafsirkannya? Yang pertama baca dulu teks itu, ayat itu. Baca teks itu minimal 10 kali lah, minimal ya. Baca sambil resapi, sambil renungkan, pikir-pikir, tentu sambil berdoa ya, baca Alkitab ayat-ayat itu. Yang kedua, baca perikop di atasnya 2 kali, baca perikop di bawahnya 2 kali. Nah, setelah baca, baru tentukan koma. Konteksnya apa? Sebenarnya ayat-ayat itu pada konteks apa? Konteks sejarah. Misalnya, siapa yang nulis, kepada siapa ditulis, pada zaman apa ditulis, untuk siapa ditulis, apa bahasa yang dipakai. Itu konteks sejarah. Kemudian konteks budaya. Apakah yang membaca itu mengerti tentang apa yang ditulis? Konteks budaya dari pembaca mula-mula. Kalau kita kejadian pembaca mula-mulanya siapa? Orang Israel yang baru keluar dari perbudakan. Ya, kemudian setelah konteks itu bahas lagi konteks ayat itu pada teksnya. Jadi konteks ayat itu pada teks Alkitab. Oh, teks ini ayat ini ada di dalam teks Alkitab kitab Kejadian. Pasal berapa? Pasal 1. Oh, pasal 1. Berarti konteksnya pada konteks penciptaan misalnya. Kan tadi saya udah kasih tahu gambaran bahwa pembagian kisah-kisah itu ada. Oh, ternyata konteksnya pada teks itu, ayat-ayat itu ada pada kisah kejatuhan. Jadi mesti diingat, ini adalah konteks pada kitab kejatuhan. Bagaimana manusia berdosa kepada Tuhan Allah. Itu bicara konteks. Jadi telusuri secara historis dari Google, telusuri secara biblical dari ayat-ayat Alkitab, telusuri dengan baik, sehingga kita mendapat gambaran apa sesungguhnya konteks dari ayat-ayat itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang kedua, setelah kita tulis konteksnya panjang lebar dengan baik, terapi, teratur, dan tentunya dengan pilihan kata yang tepat, diksinya yang baik. Lalu yang kedua adalah observasi.
Oh, kan observasi. Apa yang diobservasi? Ya, pertama yang diobservasi kata atau kalimat atau nama yang paling penting menurut mahasiswa tentunya, menurut yang membaca. Misalnya saya tulis ya, saya mau meneliti kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saya mengobservasi apa? Kata pertama pada mulanya. Apa yang dimaksud pada mulanya? Pada mulanya penciptaan atau pada mulanya yang lain. Lalu siapa Allah yang dimaksud di sana misalnya? Jadi mengobservasi kata atau kalimat yang penting menurut kita dari ayat itu. Itu observasi. Ya bisa dibuat semacam poin-poin penting. Oh, ini kalimat yang penting ini bagi kami. Atau ini ayat-ayat penting bagi kami. Atau ini kata-kata penting bagi kami untuk kami coba dapatkan. Nah, setelah diobservasi, kita tulis tuh. Hasil observasi. Tentu pakai bahasa Indonesia ya. Nggak usah pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nanti malah nggak ngerti lagi ya, atau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja, karena kita orang Indonesia, toh. Yang ketiga adalah setelah itu cari maknanya. Maknanya apa ya? Makna itu mulai dari gini, kalau saya katakan tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Oh, saya melihat kata menciptakan ini penting. Menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, tapi Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti makna yang paling dalam dari ayat ini bagi saya, bagi kami adalah Allah menciptakan. Jadi maknanya Allah mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini penciptaan. Nah, konteksnya tadi kan bicara tentang kisah penciptaan, dan ayatnya sudah saya tuliskan, saya observasi, saya mau cari maknanya dari ayat ini. Yaitu makna yang terdalam adalah Allah adalah pencipta bagi Allah adalah pencipta atas langit, bumi, dan segala isinya. Itu makna satu. Kan bisa kita cari lagi dari ayat itu yang bermakna. Jadi bermakna itu mengambil, mendapatkan intisari utama. Jadi bukan tafsir ya. Bukan bukan dari pikiran kita taruh di dalam pikiran dalam ayat Alkitab, bukan. Kita cari dari ayat itu aja, kita tafsir, kita baca, oh ini artinya. Kita maknai. Nah, baru yang ke berikutnya aplikasi, penerapan. Nah, kalau penerapan ini berarti apa yang bisa saya terapkan dalam kehidupan masyarakat waktu itu, orang Israel, dan kehidupan saya. Misalnya tadi, berbicara tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saya memaknai Allah pencipta. Maka saya punya penerapan bahwa alam semesta ini, bumi dan segala isinya di mana saya berada, ini adalah karya Allah. Jadi bagaimana saya memaknainya, menerapkannya? Oh, kalau ini karya Allah, apa yang harus saya lakukan? Ya, memuji Allah, membesarkan keadaan Allah, seperti itu. Jadi bagi saya apa? Bagi orang Israel apa? Ketika dikatakan langit bumi ciptaan Allah. Orang Israel yang waktu itu dengar pikirannya apa? Oh iya ya, kalau kita baca konteksnya, orang Israel ini baru keluar dari Mesir. Mereka ternyata menyembah, diajari menyembah berhala, menyembah Firaun, menyembah bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Nah, sementara di dalam ayat itu dikatakan Allah yang mencipta semuanya. Wah, kalau begitu orang Israel diarahkan untuk tidak menyembah Firaun, tidak menyembah bintang, bulan, dan segalanya, menyembah Allah saja. Nah, bagaimana aplikasi untuk kita? Ya, kita pun demikian. Kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah buatan tangan manusia, tidak menyembah ciptaan Allah, tapi menyembah Allahnya. Itu penerapannya. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya ini latihan untuk kita membaca Alkitab, dan sekaligus melatih kepekaan kita. Kalau kita dengar khotbah orang, hati-hati, jangan-jangan bukan ayat Alkitab yang dijelaskan. Pengalaman saya diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan sukacita. Ayatnya nggak ada. Itu pengalamanmu, bukan firman. Itu bukan penerapan dari firman, itu pengalamanmu. Nggak semua pengalaman orang itu sama. Nggak semua pengalaman orang bisa diterapkan kepada semua orang, nggak bisa. Nah, kalau begitu berarti belum tentu kebenaran yang mutlak. Alkitab kebenaran yang mutlak. Seperti itu kira-kira. Nah, saya mau tanya soal nanti untuk UTS itu apakah bentuknya esai atau pilihan ganda atau gimana, Pak? Makasih. Ya, tidak ada pilihan ganda lagi. Itu anak SMP SMA. Ya. Lalu tidak ada lagi bentuk esai. Esai itu tulisan pendek 1.500. Itu esai. Ya, jadi yang ada adalah ujian berkaitan dengan studi kasus yang ada di dalam perjanjian lama. Hanya 3 soal, pilih 2 dari antaranya. Seperti itu. Jadi bukan esai ya. Kalau esai itu tulisan pendek yang berbicara
secara data itu biasanya untuk em, orang-orang yang sudah tamat S2 tulisan esai. Kalau makalah S1 ya, artikel jurnal itu untuk S2 sudah mau tulis artikel jurnal nasional atau internasional. Tapi ujian saya tidak esai. Jadi tidak disuruh Anda coba buat tulisan esai. Waduh, tamat S1 saja belum, semester 1 saja belum begitu. Nanti bisa kewalahan. Dan kalian juga kan bukan sarjana agama atau sarjana teologi ya. Kalian kan ada jurusan akuntansi, ada jurusan manajemen. Jadi ujiannya apa? Ya pembelajaran dari materi ini, nanti saya cari kasus-kasus, lalu kalian buat ulasannya. Buat ulasannya, gunakan semua materi yang ada, open book kok. Tapi nggak akan bisa dijawab kalau pakai AI juga nggak bisa, pakai Google juga nggak bisa. Jadi Anda akan mendapatkan pertanyaan kasus, lalu Anda mesti analisa kasus itu. Lalu dituliskan pendapat Anda. Pendapat Anda, jawaban yang merujuk dari materi-materi ajar. Begitu salah konsepnya. Jadi bukan hafalan, tapi juga bukan berarti mahasiswa tidak mempelajari materi ajar. Tidak mungkin dapat jawaban jawaban yang benar dan tepat kalau materi ajar tidak dikuasai.